Dariku, untuk Bapa yang selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di setiap hariku. Di hari Natal ini, aku ingin bertanya dan memohon kepadamu. Kapan ini semua akan berakhir, Tuhan? Aku sudah mulai capek dengan semua ini. Aku rindu dapat bermain dengan teman-temanku lagi. Pergi ke sekolah minggu untuk memuji nama-Mu, berlari di luar sana tanpa menggunakan masker yang terkadang membuatku tak nyaman. Terkadang saat hanya duduk di kelas atau mengerjakan tugas itu seperti membosankan. Tapi aku rindu itu Tuhan. Aku rindu setiap canda dan tawa di sana. Namun, sekarang kita hanya dibatasi dengan sebuah layar di depan kita. Terkadang membuatku tak nyaman dan hanya bisa mencoba bertahan dengan semuanya ini. Tak ada lagi tempat untuk berharap selain Engkau, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Natal kali ini sedikit berbeda dari Natal-Natalku yang dulu. Banyak yang berubah dari Natal kali ini. Suasana gereja, lingkungan sekitar, semua tampak berbeda. Tapi satu yang kupercaya, Dia pribadi yang tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya di
bersama dengan kami. Terima kasih pada malam Natal ini kami boleh bersuka cita lewat setiap kami, jamaah setiap kami. Biarlah malam ini kami boleh mengalami lawatan-Mu. Berajalah di tengah-tengah kami. Kami siap berglori meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gloria
haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Raja kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Raja kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Raja kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya.
pada malam hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh berbahagia, dan kita masih boleh merayakan Natal. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lebih lagi siapkan hati kita. Menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharapan. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat karya-Mu. Saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Elohim Bogor dan cabang-cabang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani pada ibadah Natal online pada hari ini. Saya ucapkan selamat Natal bagi seluruh jemaat dan juga khususnya bagi Bapak Pendeta TL Henoh dan keluarga yang saya kasihi. Saudara, kita bersyukur memiliki hamba Tuhan seperti Henoh, karena beliau adalah salah satu yang ikut mendirikan Gereja Bethel Indonesia pada tahun 1970 dan pada ulang tahun GBI yang ke-56
6 Oktober 2020 yang lalu, BPH juga telah menyerahkan plakat penghargaan sebagai Dewan Pendiri GBI, dan kita bersyukur karena dari langkah yang tampaknya kecil itu, sekarang Gereja BT Indonesia menjadi gereja yang bertumbuh sangat pesat oleh karena karya Roh Kudus. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Immanuel, Allah beserta kita. Saudara sekalian, tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit. Tahun yang boleh dikatakan sebagai masa padang gurun. Karena COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jutaan orang telah terpapar dan jutaan orang juga telah meninggal dunia. Ini menimbulkan masalah, bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi. Bahkan banyak rumah tangga mengalami krisis karena angka perceraian meningkat, angka kekerasan dalam rumah tangga pun makin tinggi. Tetapi pada masa padang gurun ini ada satu kunci yang kita harus pahami untuk kita bisa menang. Yaitu kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Sebab masa padang gurun sebetulnya bisa menjadi masa kita mengalami Tuhan. Seperti orang Israel ketika ada di padang gurun, justru mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang sangat jelas. Bahkan kasat mata lewat tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan setiap hari memberikan mana, roti dari sorga, sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Kemenangan Tuhan juga berikan di tengah peperangan melawan musuh-musuhnya. Sehingga orang yang taat akhirnya bisa masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, kalau saya baca dalam Alkitab, ada seorang nabi yang bernama Yesaya yang pernah bernubuat bahwa Israel bagian selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda akan mengalami masa yang suram, ditindas oleh bangsa Asyur. Tetapi di tengah kesulitan itu ternyata Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Dan itulah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dan selanjutnya. Saya akan bacakan ini untuk saudara. Demikian bunyinya. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Tuhan berjanji melalui nabinya di tengah kesulitan akan ada sorak sukacita kemenangan karena Tuhan yang hadir akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan juga memberikan tanda bahwa Dia memang akan menolong mereka. Itu yang dicatat di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika seorang perempuan muda melahirkan anak yang diberi nama Immanuel, itu adalah tandanya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan secara jasmani kepada orang Israel Selatan, bangsa Yehuda, sehingga mereka akan menang atas musuhnya. Ternyata ayat ini di dalam perjanjian baru dikutip oleh Matius. Karena dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Kalau Tuhan telah memberikan janji kemenangan secara jasmaniah kepada orang Israel, maka dalam perjanjian baru Tuhan juga memberikan janji kemenangan secara rohaniah kepada umat yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, ada kebebasan rohani bahkan hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Dari sini saya melihat bahwa kehadiran Sang Immanuel telah membawa harapan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Seperti orang yang membawa pelita di tengah lorong yang gelap, cahaya lampu sekecil apapun tetap memberikan harapan bagi dia bahwa sehabis gelap terbitlah terang. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang profesor yang melakukan percobaan. Dia mengambil sebuah wadah yang cukup besar, mengisinya dengan air, dan kemudian melemparkan seekor tikus ke dalamnya, dan dia matikan seluruh lampu di dalam ruangan tersebut. Dan dia amati apa yang terjadi dengan tikus itu. Tikus berusaha untuk berenang-renang, tetapi karena tidak ada cahaya lampu sama sekali, gelap gulita, rupanya tikus putus asa, dan hanya dalam beberapa menit dia mati, saudara sekalian. Tetapi kemudian profesor ini mengambil seekor tikus yang lain dan juga melemparkan ke dalam kolam air ini. Tetapi dia menyalakan semua lampu di ruangan itu. Dan ternyata keesokan harinya tikus ini masih bisa bertahan berenang-renang setelah 36 jam. Mengapa demikian? Rupanya tikus pertama di tengah kegelapan putus asa sehingga akhirnya dia cepat mati. Tapi yang kedua melihat terang, ada pengharapan, dia bisa bertahan. Tikus saja perlu pengharapan, apalagi kita manusia. Jadi di tengah kesulitan yang ada ketika kita sadar, Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara, engkau akan tetap kuat, engkau bisa bertahan, bahkan engkau bisa lebih daripada orang yang menang. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Saya teringat ada seorang jemaat yang saya layani, saudara sekalian, yang terkena COVID dan kondisinya makin parah. Pada minggu ketiga, adiknya berkata, dia sudah putus asa, dia udah bilang, udah mati saja, mati saja. Saya kemudian mengirimkan pesan melalui voice message, karena dia akan berada di ICU, di ruang isolasi, sendirian, saudara sekalian. Dan kemudian dia mulai mendengar voice message yang saya sampaikan. Saya bacakan Mazmur 23, ayat 1-6. Dan ada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Saya bilang Tuhan hadir di ruangan rumah sakit ini. Tuhan hadir dan melihat engkau. Jangan putus asa, menyembah Tuhan. Dan berjanji, aku akan menjadi saksi kalau aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Dan aku akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Hari ke-48, dia bisa keluar dari rumah sakit. Dan sekarang sehat, sembuh. Karena apa? Dia masih punya pengharapan. Intinya, karena dia sadar Tuhan menyertai. Saudara, ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang teolog, tapi dia kemudian ingin membaktikan diri menjadi misionaris ke Afrika. Dan dia berpikir, saya akan lebih efektif kalau saya bisa menjadi dokter. Sehingga saya bisa mengobati orang sambil memberitakan kabar baik. Karena itulah dia belajar lagi ilmu kedokteran sampai lulus. Dan dia kemudian pergi ke Afrika, puluhan tahun di sana. Mengobati orang-orang sambil memberitakan kabar baik. Akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena jasa-jasanya. Tetapi saudara, di Afrika dia mengalami banyak sekali tantangan. Dihadang oleh binatang buas. Beberapa kali hampir mati karena penyakit menular. Ada orang-orang jahat yang berusaha membunuh dia. Satu kali seorang tanya kepada dia, Albert, apa yang menyebabkan engkau bisa bertahan puluhan tahun di Afrika, di tempat yang tidak nyaman ini? Albert berkata, karena Tuhan pernah janji kepada saya. Oh ya? Dia pernah janji apa? Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya selamanya. Aku tidak takut, karena pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tahukah saudara, bahwa Tuhan juga menyertai saudara pada hari-hari ini, di tengah kesulitan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Nah, jika kita sadar bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, maka ada 3 hal yang kita perlu yakini. Yang pertama, ada jalan keluar di tengah kesulitan.
Ayat 23 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara, himpitan, kesulitan itu dialami oleh semua orang. Tapi tahukah saudara, cara pandang kita terhadap masalah jauh lebih penting dari berapa besarnya masalah itu sendiri. Sebab kalau kita punya sikap dan cara pandang yang tepat, kita akan teguh. Tapi kalau sikap dan cara pandang kita salah, kita akan runtuh. Alkitab berkata, tak selamanya akan ada kesukaran atau kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau hari ini saudara mengalami kesulitan, katakan dengan iman, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Badai boleh datang, tapi badai pasti akan berlalu. Sehabis hujan ada pelangi yang berseri. Di balik awan ada mentari yang menanti. Percayalah, tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan pernah bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ada jalan keluar, ada solusi ketika saudara menghadapi masalah kalau engkau minta penyertaan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Jalan kehidupan kita akan selalu rata dan lancar. Tidak demikian. Ingat ke saudara, pada waktu Yesus akan dilahirkan, Yusuf dan Maria mengalami kesulitan. Tidak ada penginapan yang terbuka untuk mereka. Padahal Maria akan segera melahirkan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan memberikan jalan keluar. Walaupun tempatnya hanyalah kandang yang hina. Tapi mereka bersuka cita karena juru selamat sudah lahir. Penyertaan Tuhan tidak berarti saudara akan selalu menginap di hotel bintang 5, melahirkan di rumah sakit fasilitas bintang 5, kita menjadi orang yang kaya raya. Tidak demikian. Penyertaan Tuhan itu bisa berarti kesederhanaan. Yusuf dan Maria sederhana sekali. Mereka berada di kandang Bethlehem, tapi hati mereka penuh dengan sukacita karena Yesus telah lahir. Lebih baik hidup sederhana tapi rukun dan memuliakan Tuhan daripada kaya raya tapi berantem setiap hari. Saudara, minta Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kita. Kesulitan tidak hanya berakhir di sana. Herodes kemudian yang mendengar bahwa raja itu lahir ingin membunuh dia. Dan melalui petunjuk Tuhan, Yusuf dan Maria harus melarikan diri ke Mesir. Dan bagi seorang tukang kayu sederhana, dari mana mereka punya uang yang banyak untuk istilahnya pindah ke luar negeri. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia mengutus terlebih dahulu orang Majus yang membawa persembahan yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Dan dengan persembahan yang berharga itu, mereka punya cukup dana untuk bisa pindah ke Mesir dan terpelihara daripada ancaman Herodes sampai Herodesnya mati. Percayalah saudaraku, mengikut Yesus bukannya tanpa tantangan, tapi Tuhan selalu akan menyertai saudara. Dan tetap akan ada kemenangan. Lagi pula kesulitan seringkali mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, yaitu keuletan yang akan membuat kita lebih daripada pemenang. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saya teringat ada seorang yang bernama Max Lucado. Dia adalah seorang penulis buku rohani yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Ada 50 judul buku lebih yang telah dia tulis, dan telah terjual lebih dari 28 juta kopi. Tapi tahukah saudara, ketika dia pertama kali ingin menerbitkan buku yang pertama, bukunya itu ditolak oleh penerbit. Dia bawa kepada penerbit yang lain, ditolak juga. Dan saudara tahu berapa kali dia mengalami penolakan dari penerbit buku? 35 kali. Tapi karena dia bertekun, akhirnya bukunya bisa dicetak.
Dan ternyata larisnya luar biasa. Kalau dia berkata, udahlah saya memang gak bakat. Dia gak akan mengalami perkara yang baik. Karena itu di tengah kesulitan, tetap ulet. Kesulitan bila diimani dan dihadapi dengan ketekunan akan menyebabkan saudara mendapatkan perkara yang lebih indah. Saya juga pernah membaca kisah seorang yang bernama Julio Iglesias dari Spanyol. Dia punya cita-cita menjadi pemain sepak bola dan akan bermain memperkuat kesebelasan Real Madrid. Tapi satu kali dia mengalami kecelakaan di kendaraannya dan dia patah kaki dan harus dirawat lebih kurang 2 tahun. Walaupun dia sembuh, dia tidak bisa jadi pemain sepak bola lagi tentunya. Tetapi pada masa sulit semacam itu, dia mulai belajar menyanyikan lagu-lagu. Dan akhirnya dia mulai beralih profesi. Bukan menjadi pesepak bola, tetapi menjadi penyanyi. Dan tahukah saudara, di era 1980-an, Julio Iglesias mendapatkan julukan sebagai penyanyi Latin yang paling terkenal di seluruh dunia karena dia berhasil menjual lebih dari 300 juta keping album kepada para penggemarnya. Saya yakin kesulitan saudara bisa beragam. Tetapi kalau kita yakin Tuhan beserta dengan kita, maka akan ada kemenangan. Yang kedua, kalau kita sadar Allah beserta dengan kita, maka ada masa depan yang penuh pengharapan yang akan kita miliki. Yesaya pasal 8 ayat 23b berkata, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat firman berkata, mereka direndahkan, tapi kemudian akan dimuliakan. Mereka berada dalam gelap, kesuraman, tapi mereka akan mendapatkan terang. Artinya apa? Seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita percaya Tuhan menyertai kita, ada masa depan yang lebih indah. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, khususnya dalam 1 Tawari 4, ada kisah seorang yang bernama Yabes. Yabes itu artinya man of sorrow, orang yang penuh dengan penderitaan. Karena ibunya menderita ketika dia dilahirkan. Ini nama yang gak bagus. Ini nama berupa kutukan. Tetapi di ayat 10, apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia berdoa dan Allah senang dengan orang-orang yang meminta perkara-perkara besar dari dia dan Allah akan mengabulkannya. Saudara, bagaimana caranya manusia biasa bisa mencapai hal yang luar biasa? Bila dia punya tekad yang besar dan dia mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah dari Melbourne tentang seorang yang bernama Nick Vujicic yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Dan dia begitu kecewa dengan keadaannya itu sehingga dia mau bunuh diri. Sampai satu kali dia sadar kalau dia lahir di bumi ini tentu Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Akhirnya dia mulai bertumbuh secara rohani. Sekarang dia menjadi motivator, menjadi penginjil yang memberikan berita tentang pengharapan bagi banyak orang. Bahwa masih ada masa depan cerah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dia diundang keliling dunia untuk menyampaikan kata-kata motivasi dan firman Tuhan. Dia menikah dan punya 4 orang anak yang sehat sempurna. Karena apa? Ada masa depan cerah. Kalau kita tidak pernah berputus asa, karena kita sadar Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi saudara, seburuk apapun masa lalumu, selalu ada masa depan yang indah yang Tuhan akan berikan kepada saudara di dalam Kristus. Tahukah saudara, di Jepang itu ada sebuah kesenian
yang luar biasa yang disebut sebagai kintsugi. Kintsugi adalah sebuah kerajinan tangan yang membuat misalnya ada piring keramik atau gelas keramik yang pecah, itu bisa disambung kembali dan harganya dijual lebih mahal. Karena apa? Ditempel pakai emas. Saya mau katakan, kalau piring itu dijual dalam kondisi belum pecah, harganya murah. Piring dijual kalau kondisinya sudah pecah, nggak ada yang mau beli. Tetapi ketika piring yang pecah itu diangkat oleh ahlinya dan kemudian ditempel menjadi kintsugi, ditempel dengan emas, itu menjadi sesuatu yang lebih mahal. Tuhan sanggup memperbarui kehidupan, bahkan Dia bisa memberikan masa depan yang lebih cerah dan berharga kepada kita sekalian. Karena itu milikilah visi masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita. Dan visi tentang masa depan yang lebih baik, itu akan membuat kita bertahan di masa sulit. Fokus jangan kepada masalah, fokus kepada visi yang indah yang Tuhan akan berikan. Saudara, hidup itu harus fokus seperti kamera. Kalau kamera nggak fokus, nggak bagus. Saudara juga harus fokus. Fokusnya kepada apa? Tuhan yang menciptakan masa depan yang indah. Milikilah iman di tengah kesulitan. Lebih baik wajah preman, tapi hati beriman. Daripada wajah security, tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil, engkau tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, berjuanglah di tengah tantanganmu. Jangan hanya pandai membuat alasan. Sebab kalau saudara berjuang dengan gigih, engkau akan berkemenangan. Ada yang berkata begini, bila Anda tidak tampan, berusahalah untuk hidup mapan, maka wajah Anda pun akan termaafkan. Artinya kita harus mengembangkan kapasitas kita secara maksimal, sehingga kita memperoleh masa depan yang cerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita alami kalau kita sadar Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada sukacita dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, kedatangan Tuhan memberikan sukacita. Saudara, Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, ada sukacita dalam hidup kita. Paulus ada dalam penjara, tapi dalam Filipi 4 ayat 4 dia menulis ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kok dia bisa bersukacita ketika dia di penjara? Karena sukacita itu adalah pilihan. Saudara, dia memilih untuk tetap bersukacita karena sumbernya adalah Tuhan. Dan orang yang bersukacita di tengah kesukaran, hidupnya akan menjadi kesaksian. Saya pernah ke Inggris, ke istana Buckingham. Dan biasanya cirinya kalau ratu ada di sana, maka bendera akan dipasang penuh. Nah, saudara tahu bahwa sukacita adalah bendera dalam kehidupan Kristen kita. Sehingga kalau orang melihat ada sukacita dalam hidup kita, dia tahu bahwa raja ada di dalam hidup kita. Sehingga orang akhirnya bertanya, kamu lagi susah gini, lagi COVID begini, kok tetap bersyukur, bersukacita, tetap antusias. Dan kita tinggal berkata, karena ada Yesus dalam hidup saya. Dan saudara bisa menjadi duta besar kerajaan Allah, menjadi saksinya. Untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain. Karena apa? Sukacita terpancar dalam wajah dan kehidupan saudara. Saya juga yakin bahwa sukacita itu bisa timbul karena tindakan yang mempengaruhi perasaan kita. Kalau saudara lagi murung, bermuram durja, coba ambil tindakan ini. Senyumkan wajah. Senyum di depan kaca. Berkata, haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Hati saudara akan berubah. Sukai juga humor-humor yang sehat dengan anggota keluarga dan rekan-rekanmu. Milikilah sikap yang optimis, jangan pesimis. Seperti Yosua dan Kaleb, jangan seperti 10 pengintai. Orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah klip
pertandingan pingpong, dan bagaimana orang yang optimis itu bisa mengatasi semua tantangan. You lost. Oh, how does it feel to lose the point, man? What? Oh, yeah. Saudara perhatikan bahwa orang ini lompat-lompat sukacita. Saya pikir karena dia menang, ternyata dia baru memperoleh poin 1, sedangkan lawannya sudah begitu banyak. Karena dia pikir apa? Oh, kalau aku sudah bisa memperoleh angka 1, aku bisa kejar terus sampai aku berhasil. Milikilah optimisme di dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau saudara belajar bersukacita di dalam segala kesesakanmu, ada 3 akibat yang kau dapatkan. Yang pertama, sukacita akan memberikan kekuatan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita tawar hati ketika menghadapi kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tapi kalau kita bersukacita, kemenangan Tuhan akan berikan. Yang kedua, sukacita akan memberikan kesehatan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas tubuh akan makin kuat ketika kita belajar bersukacita. Dan yang ketiga, orang yang bersukacita akan mendapatkan berkat. Karena Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang benar mana? Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Kita mengajarkan kita gembira dulu, bersyukur dulu, baru diberkati. Bukannya saudara nggak punya masalah, maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, maka masalahmu akan segera diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Bukannya karena keluarga kita sudah super harmonis, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, bersukacita, keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Karena itu jangan suka ngomel. Tapi mari kita belajar bersyukur. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Maka ada jalan keluar di tengah kesulitan. Maka ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan. Dan karena kita yakin Tuhan menyertai kita, maka ada sukacita di tengah kesukaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Dan biarlah setiap jemaat GBI Elohim Bogor dan juga cabang-cabang serta siapapun yang menyaksikan ibadah ini secara online di rumah masing-masing dijamah oleh karena kuasa Tuhan sendiri. Kami bersyukur karena kami di tengah kesulitan masih punya Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sehingga kami percaya ada jalan keluar di tengah kesulitan. Kami juga yakin ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan. Dan kami bisa bersukacita di tengah kesukaran. Karena ada pengharapan yang kami gantungkan kepada Kristus yang adalah Allah yang selalu menyertai kami. Berkat-Mu atas kami sekalian. Sehingga memasuki tahun yang baru yang akan datang. Kami juga selalu disertai dan dilindungi serta diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat hari Natal, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong.
dan gelap gulita menutupi samudera raya. Firman Allah, hendaklah ada terang, maka terang pun jadilah. Yesus datang ke dunia ini dan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh terang itu." Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya, supaya diketahui kebaikanmu dan nama Bapa dipermuliakan adanya." Hening, hampa, dan gelap bumi ini, bagai tiada kehidupan di dalamnya. Takut, cemas, gelisah, tidak ada pengharapan dalam kegelapan. Sedih, sakit, dan susah. Penderitaan yang selalu datang menghantui. Lihat, ada setitik cahaya yang bersinar. Akankah itu memberi sebuah jawaban? Sesungguhnya terang itu datang. Dan memberikan harapan bagi kehidupan. Kehidupan yang selama ini diliputi kegelapan, bagai berjalan tanpa arah tujuan. Namun sekarang tak lagi demikian. Terang itu senantiasa menerangi hidup kita. Menerangi setiap jalan kita dengan pelitanya, sebab Dia ada bersama kita. Dialah firman, firman itu telah menjadi manusia. Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Telah datang di dunia. Kristus anak Daud,
kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kesetiaan-Mu Tuhan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, kita bangkit berdiri bersama-sama dan angkat tangan saudara menghadap hadirat Tuhan.
Saya ingin mendoakan saudara supaya saudara beroleh kasih karunia Allah menyelesaikan problem yang engkau hadapi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Masing-masing keluarga Tuhan, Engkau melihat pergumulan hidup mereka. Buka jalan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Yang berpikulan berat karena problem hidupnya, Tuhan berkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Kami mohon Tuhan curahkan berkat-Mu sesuai dengan janji Allah yang kudus. Haleluya, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin. Saya Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia atas nama GBI Elohim Bogor, GBI Eklesia Karawang, dan GBI Eliakim Bandung mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 ini. Disertai doa, semoga saudara semua beroleh rahmat Tuhan adanya. Dan sekaligus saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Immanuel, Allah beserta kita.